Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kembali kita bertemu untuk mempelajari bab berikutnya pada pelajaran IPS kelas 6 semester 1 ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang globalisasi. Globalisasi dalam artian adalah perubahan sosial serta budaya dalam rangka modernisasi bangsa. Baik anak-anakku sekalian, globalisasi berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau mendunia. Globalisasi dapat diartikan juga proses menyatunya dunia. Globalisasi juga bisa diartikan sebagai proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dengan negara lain di seluruh dunia. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya globalisasi. Perkembangan teknologi membuat batas antar negara seolah-olah tidak ada lagi. Dengan kemajuan teknologi ini, setiap orang dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat adanya bukti-bukti globalisasi ini. Kita bisa melihat keseharian banyaknya bukti-bukti yang kita lihat bahwa dengan teknologi yang saat ini berada, kita akan melihat bagaimana globalisasi sudah terjadi di sekitar kita. Yang pertama, di bidang komunikasi. Tentunya komunikasi itu adalah proses bagaimana menyampaikan pesan, baik berupa lisan maupun tulisan, melalui media atau perantara. Dikarenakan perkembangan alat komunikasi ini mendorong terjadinya globalisasi. Kita lihat sekarang alat-alat komunikasi yang sudah modern, memudahkan masyarakat dari berbagai kota, negara, bahkan benua untuk dapat saling berkomunikasi. Alat komunikasi modern yang ada saat ini kita bisa mengetahuinya. Pertama, radio, kedua televisi, termasuk yang paling canggih sekarang ada komputer, telepon genggam, atau telepon satelit, atau kita bisa menyebutnya handphone, serta internet. Salah satu alat komunikasi modern yang penting saat ini adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi membantu mengirimkan sinyal-sinyal, baik itu untuk radio, televisi, sampai untuk juga dalam jangka atau jarak dan waktu yang tidak lagi terbatas dan tidak ada lagi hambatan. Banyaknya masyarakat yang menggunakan telepon genggam saat ini merupakan bukti adanya globalisasi bidang komunikasi. Kita lihat dari bidang komunikasi ini dengan bukti adanya globalisasi, yaitu pertama, sebagai contoh kita dapat menyaksikan siaran langsung acara sepak bola atau pertunjukan atau apapun secara live di televisi. Serta kita juga dapat berbicara dengan orang lain melalui telepon, dimanapun dan kapanpun. Serta kita juga bisa mencari informasi dari gambar, video, atau apapun bentuknya melalui internet. Berikutnya di bidang pariwisata. Wilayah Indonesia memiliki beragaman kenampakan alam. Kenampakan alam tersebut meliputi gunung yang menjulang tinggi, barisan pegunungan yang terbentang luas, hamparan laut yang jernih, pantai yang indah, sehingga Indonesia dijuluki sebagai Zamrud atau perhiasan di Katulistiwa. Indonesia memiliki alam yang sangat indah. Karena keindahan alam Indonesia, maka Indonesia terkenal ke mancanegara. Akhirnya banyak para wisatawan mancanegara yang datang mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia. Yang paling terkenal tentunya adalah Bali, Lombok, dan juga pulau-pulau serta daerah-daerah wisata lain di Indonesia. Dengan globalisasi membantu perkembangan pariwisata Indonesia, perkembangan sarana transportasi dan teknologi komunikasi mempercepat kemajuan di bidang pariwisata. Selain itu, teknologi komunikasi juga memudahkan promosi suatu tempat wisata secara cepat dan luas. Berikutnya, globalisasi di bidang periklanan. Iklan adalah sarana untuk mengenalkan produk berupa barang atau jasa kepada orang lain.
Tujuannya tentunya produsen membuat sebuah iklan untuk mempromosikan produk dan jasanya kepada orang lain, sehingga harapannya banyak orang yang mengenal serta tertarik dan akhirnya membeli produk atau jasa tersebut sebanyak-banyaknya. Untuk dapat meraih perhatian dari masyarakat dengan adanya iklan ini, produsen biasanya memilih bintang iklan atau siapapun yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, sehingga masyarakat tertarik. Dan biasanya dengan kemajuan teknologi sekarang, para produsen pun setelah membuat iklan, maka iklan tersebut akan dipasang di media-media massa, bisa jadi radio, koran, atau televisi, bahkan sekarang dipasang juga di jaringan internet. Kemajuan teknologi komunikasi telah mengurangi adanya jarak antar negara, sehingga kita bisa menyaksikan produk yang dipromosikan oleh iklan dunia. Kita juga dapat membeli produk-produk tersebut secara langsung dari luar negeri. Berikutnya, di bidang transportasi, tentunya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang kita sebut dengan migrasi di era sekarang ini atau di era globalisasi ini, perpindahan penduduk itu akan sangat cepat dan juga mudah dilakukan. Perkembangan di bidang transportasi memudahkan bagaimana perpindahan penduduk bukan saja dari satu tempat yang dekat, tapi dari satu negara ke negara lain. Warga negara asing atau kita kenal dengan WNA bisa saja datang ke Indonesia, bisa untuk berwisata atau bahkan untuk tinggal di Indonesia sementara waktu, bekerja, dan lain sebagainya. Atau karena juga WNA tersebut menikah dengan orang Indonesia asli atau kita sebut WNI, maka dia menjadi penduduk Indonesia. Begitupun sebaliknya, warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri bisa saja dengan maksud untuk bersekolah, berlibur, atau bekerja sementara di luar negeri. Tetapi ada pula yang tinggal menetap di luar negeri karena misalkan menikah dengan orang asing, sehingga berubah status kewarganegaraan menjadi warga negara asing di negeri yang dituju. Saat ini masyarakat sudah terbiasa bepergian dengan pesawat terbang antar negara atau antar kota ke kota lainnya. Banyak maskapai penerbangan yang membuka jalur penerbangan dengan harga yang terjangkau. Hal inilah yang mendorong dibangunnya banyak bandar udara atau bandara internasional di berbagai wilayah Indonesia. Kita banyak mengenal nama-nama bandara di Indonesia ini. Misalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, ada juga di Bandung, Bandara Hussein Sastranegara, atau di daerah-daerah lain, misalkan di Balikpapan di Kalimantan Timur, Bandara Sultan Haji Mahmud Sulaiman, dan juga banyak-banyak bandara lain di Indonesia. Itulah sekilas tentang globalisasi, bagaimana kita sudah melihat bukti-bukti yang ada di sekitar kita yang membuat kita sekarang tidak lagi ada batas, ada jarak, dan tidak lagi kita tidak tahu tentang perubahan apapun yang terbaru antar negara di seluruh dunia. Kedepan kita akan membahas tentang dampak globalisasi bagi kehidupan tentunya di sekitar kita, baik itu secara positif maupun juga tentunya ada dampak yang membuat atau merugikan atau kita sebut secara dampak negatifnya. Anak-anak sekalian, itulah sekilas bagaimana kita mengenal tentang globalisasi serta bukti-bukti adanya globalisasi di sekitar kita. Terima kasih, mudah-mudahan tentunya bermanfaat. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.